Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kelas jodoh ya? Mudah-mudahan selalu semangat berikhtiar menjemput jodoh. Kembali bersama saya Mandain Agustina dan sekarang kita akan membahas mengenai memilih tapi tidak pilih-pilih ya. Baik sahabat, pasti sahabat juga bingung ya. Sebetulnya kita ini mesti memilih ya atau dipilih atau mesti pilih-pilih. Nah, ini ya perbedaan yang beda-beda tipis tapi memang hasilnya juga beda gitu. Kalau memilih itu memang kita memastikan bahwa pilihan kita itu yang terbaik ya, karena memang semuanya juga pilihan, dalam hidup juga pilihan. Kita mau berikhtiar, kita mau menjemput, menunggu, mengungkapkan, atau kita mau memilih yang seperti apa, itu juga semua pilihan kita. Nah, itulah keunikan manusia dengan yang hewan lainnya ya, tentunya dengan hewan. Karena mereka tidak bisa memilih, tapi manusia diberikan oleh Allah akal sehingga bisa memilih yang terbaik gitu. Tapi bukan berarti pilih-pilih. Nah, kalau pilih-pilih itu tentunya pasti ada kriteria yang memang lebih tinggi dan ekspektasinya tinggi gitu. Padahal jodoh itu adalah cerminan dirimu. Ya. Dan ingat dalam An-Nur ayat 26 bahwa wanita keji untuk laki-laki yang keji dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin laki-laki yang baik, kita ingin jodoh yang terbaik, maka pantaskan kita menjadi wanita yang baik juga gitu. Ya kan? Nah, sekarang jawab teman-teman semuanya. Pasti ingin dapat jodoh yang terbaik dong. Iya kan? Iya pasti gitu. Nah, sama jodohmu pun ingin mendapatkan jodoh yang terbaik gitu. Jadi jadilah kamu jodoh terbaik bagi jodohmu. Paham nggak? Sini ya. Karena apa ya tadi gitu. Jangan hanya kita menuntut ya, kita ingin yang seperti ini gitu kan. Tapi memang tidak sesuai dengan kapasitas diri kita gitu. Nah, itu namanya pilih-pilih gitu. Apalagi kalau misalnya kriterianya itu tidak masuk akal. Misalnya tingginya harus 170 misalnya ya, atau 180 kalau laki-laki gitu ya. Harus kulit sawo matang, harus hidungnya kayak gini, harus rambutnya kayak gini gitu. Nah, itu kan kriteria yang sangat-sangat tidak realistis gitu. Karena apa? Karena setiap orang itu beda-beda, bermacam-macam gitu. Memang ada yang dia kemampuan ekonominya bagus, misalnya udah punya penghasilan, tapi dari segi fisik misalnya ya biasa aja gitu, biasa aja ya, dalam artian maksudnya ya nggak kayak drakor gitu ya, artis drakor misalnya kayak opa-opa Korea gitu, nggak kayak gitu, tapi memang misalnya bertanggung jawab gitu ya. Nah, kita harus siap menerima segala kekurangan calon kita. Nah, itulah namanya memilih dengan baik gitu, bukan pilih-pilih. Tadi kalau pilih-pilih selain itu apa, selain kriterianya tidak masuk akal ya, tidak rasional gitu, juga merasa diri lebih baik. Nah, hati-hati gitu. Misalnya, aduh siapa sih dia, aku pantas gak sih dia buat aku gitu kan. Jadi ngerasa kita lebih baik dari laki-laki itu. Nah, jangan sampai gitu. Kita kalau dalam mencari jodoh, perasaan kita itu harus netral ya. Jangan terlalu cenderung, misalnya jangan terlalu bucin ya kayak gitu. Aduh aku tuh cinta banget, pokoknya aku harus dapetin dia gitu kan. Jangan juga kayak gitu. Tapi jangan juga yang tinggi gitu, sombong gitu ya, aku pasti lebih baik dong gitu. Apa sih dia ngerendahin diri akhirnya gitu. Itu namanya pilih-pilih gitu, nggak boleh kayak gitu. Akhirnya ya tadi kita jadi sulit untuk mendapatkan jodoh karena setiap jodoh yang datang, setiap laki-laki yang datang, kita udah jaga ini dulu, jaga image, gengsi, kemudian kita bangun tembok pemisah misalnya. Akhirnya laki-laki pun takut dong, kabur akhirnya gitu ya. Jadi kita harus welcome dulu, perasaannya netral, kita check and recheck ya. Yang pasti yang baik agamanya, yang dia bisa menjadi calon ayah ya. Jadi kita bukan hanya cari suami ya enggak, tapi cari calon ayah bagi anak-anak kita. Dan ini tentunya harus benar-benar serius ya. Nah, inilah memilih. Memilih itu jangka panjang gitu, targetnya ya jauh gitu. Kita benar-benar memastikan bahwa calon
pasangan kita itu bisa menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anak kita, karena itu kan tujuan menikah juga memperbanyak keturunan, generasi yang baik tentunya gitu ya. Kita harus memperbaiki keturunan istilahnya ya. Tapi dalam artian yang positif tadi, dari segi ilmunya, agamanya, tanggung jawabnya gitu. Bukan hanya dari sekedar fisik semata, materi semata gitu, atau hal-hal yang bersifat duniawi gitu. Jadi pastikan sahabat semuanya tetap memilih yang terbaik, tetap memilih calon ayah atau calon ibu ya yang terbaik bagi anak-anak keturunanmu gitu ya. Tapi jangan pilih-pilih ya, karena kalau kamu pilih-pilih maka kamu akan sulit dan itu menjadi anti magnet jodoh bagi dirimu. Oke? Saatnya memilih pasangan yang terbaik. Jangan pilih-pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.